Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada. Selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP, teman-teman ya. Oke teman, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan subscribe channel Radio GP. Terima kasih supportnya. Oke, untuk pada hari yang berbahagia ini kita ada beberapa poin lagi untuk kita bahas. Yang pertama adalah tentunya adalah kabar terkini Marc Marquez ya. Apa yang dilakukan Marc Marquez hari ini ya. Oke, dan yang kedua adalah tentang apa ya? Tentang MotoGP San Marino ya teman-teman ya. Di sini poin kedua ini adalah tentang Misano, MotoGP Misano, yang mana Marc Marquez tidak memikirkan Grand Prix Misano ini ya, tapi dia akan lebih fokus kepada tes Misano nanti. Ya, kenapa begitu? Nanti kita jelasin. Sabarlah teman-teman. Oke, untuk poin ketiga adalah kabar terkini. Poin ketiga adalah jadwal lengkap MotoGP San Marino 2023 ya. Oke, untuk poin keempat itu random teman-teman. Apa yang kita bahas nanti kita bahas ya, apakah itu siapa itu poin keempat ya. Yang jelas poin pertama kabar terkini Marc Marquez, yang kedua adalah tentang MotoGP San Marino pada minggu ini, dan yang ketiga ada jadwal MotoGP San Marino, jadwal lengkapnya, dan yang keempat random ya, apa nanti terserah teman-teman. Oke, untuk video pertama, untuk kabar pertama adalah kabar terkini Marc Marquez, yang mana Marc Marquez membuat satu reel ya, yang mana seperti teman-teman lihat ini. Marc Marquez sedang apa ini, tangannya diurut pakai mesin ya. Terlalu cepat mubrangnya ini ya. Kita langsung ke ini ya, ke Marc Marquez ya. Oke ya teman-teman ya, kabar terkini Marc Marquez mungkin nanti ada kabarnya lagi mungkin ya. Mungkin nanti ada lagi. Ini baru saja Marc Marquez membuat satu reel lagi ya. Yang mana 2 jam yang lalu ya, dia sedang terapi ya, bisa kita bilang preparando el cuerpo para otro fin de carreras. Apa tuh Min? Nggak tahu. Yang jelas seperti yang kita lihat ya, Marc Marquez sedang mengurutkan tangannya, tangan yang patah teman-teman. Ini berarti sebelah kanan ke sebelah kiri ini. Sebelah kanan ya, mungkin efek kameranya ya, yaitu ya. Oke teman-teman, sudah tahu ya kabar terkini Marc Marquez ya. Sedang apa dia? Sedang bisa kita katakan dia sedang di fitness atau sedang berlatihan di rumahnya sendiri teman-teman ya. Oke, langsung saja ke video ke apa? Seribet kali kita ini. Ke poin keduanya teman-teman. Poin keduanya yang mana di sini Marc Marquez mengatakan MotoGP Misano, Marc Marquez tidak memikirkan Grand Prix San Marino ya. Kami akan menjalani tes yang menarik pada hari Senin. Tes berakhir musim ini gitu teman-teman. Berarti tes musim ini berakhir teman-teman ya. Berakhir ini tes terakhir, bukan tes terakhir, maksudnya ada tes lagi. Ini tes terakhir bagi Marc Marquez. Dia ingin melihat motornya bagaimana ya. Yang mana Marc Marquez mendekati tahap ini di Misano dengan tidak fokus seperti kebanyakan rekannya pada Grand Prix San Marino yang akan diselenggarakan di sana pada hari Jumat hingga Minggu ini, tetapi dengan fokus pada tes berikutnya pada hari Senin yang akan memberikan indikasi untuk tahun 2024. Ini adalah suasana hati di Honda, tetapi juga di Yamaha, karena Fabio Quartararo mengharapkan hal yang sama mulai 11 September ini. Faktanya tetap bahwa bagi juara dunia 8 kali itu, kejuaraan tahap ke-12 ini akan menjadi kesempatan baginya untuk menemukan Dani Pedrosa di wildcard KTM di track yang kepadanya ia memberikan penghormatan yang tulus.
setelah menghancurkan hidupnya saat mereka menjadi rekan tim di pabrikan Honda. Oke, orang yang sama yang menjadi hari ini atas biayanya siapa yang seharusnya dia dengarkan dalam pengembangan RC213V. Oke, untuk ini Mimin jelaskan sedikit yang mana di sini teman-teman dia sendiri yang mengaku yang mana memang karir Marc Marquez bisa kita bilang rusak karena oleh Marc Marquez sendiri ya. Nanti ada penjelasannya. Pokoknya teman-teman bisa lihat faktanya sendiri ya. Ini langsung Marc Marquez sendiri yang mengatakan dari dulu Marc Marquez sudah mengatakan di bulan 3 kemarin kalau nggak salah Mimin, dia yang mengatakan memang dia yang menduplikat motor Dani Pedrosa ya. Sebab itu Dani Pedrosa tidak ini ya. Kalah dia sebab Marc Marquez yang kuasai saat itu teman-teman ya. Oke, yang mana di sini Marc Marquez menjelaskan dia akan fokus ke latihan Misano-nya nanti ya, di tes Misano nanti. Ini kalau teman-teman, ini bagi bukan teman-teman, untuk Mimin sendiri pun kita akan lihat spek RC213V untuk tahun 2024 pada tes Misano nanti ya. Dan di tes Misano nanti juga itu harapan Marc Marquez terakhir kali ya, yang mana Marc Marquez seperti rekam MotoGP langsung kembali ke track di San Marino pada tanggal 8, 9 dan 10 September teman-teman ya. Sebelumnya Marc Marquez berbicara tentang tenggat waktu yang akan datang, balapan lain, kesempatan lain untuk terus bekerja. Misano adalah sirkuit yang sedikit berbeda dengan Austria dan Barcelona. Jadi penting untuk melanjutkan pekerjaan kami di sini untuk menyimpan data. Secara pribadi, saya telah menjalani balapan yang bagus di Misano di masa lalu. Jadi kita akan lihat bagaimana situasinya setelah sesi pertama. Kemudian dia membahas apa yang menjadi perhatiannya. Kami akan menjalani tes yang menarik pada hari Senin setelah race. Tes terakhir musim ini sebelum memberikan segalanya hingga akhir tahun. Jadi kami harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Untuk membuat dirinya dimengerti, dia mengumumkannya. Saya sangat jelas tentang apa yang ingin saya lakukan, dan itu adalah menemukan solusi terbaik untuk proyek Honda, yaitu mencoba untuk terus bekerja untuk meningkatkan dan untuk melihat apa yang terjadi, yang mereka bawa, dan apa yang terjadi selama tes di Misano. Tentunya selalu bersikap positif, membangun, memberikan informasi yang baik kepada para insinyur Jepang, dan setiap saat berusahalah untuk berkembang, mengupayakan yang terbaik untuk semua orang. Komitmen terbesar di tahun 2024 untuk memulainya dengan baik. Saya ingin melihat apa yang terjadi selama tes di Misano untuk memulai masa depan. Dan iya, saya ingin melihat apa yang terjadi selama tes Misano untuk mulai membangun masa depan. Ini bukanlah janji-janji yang saya tuntut. Karena jika merek pemenang seperti Honda melihat hasil dari keempat pembalapnya, bukan hanya hasil saya, dan tidak menyadari apa yang harus dilakukan, maka segalanya akan menjadi buruk. Itu bagian dari pekerjaan. Tembakan peringatan diberikan dia kembali ke perasaan yang lebih menarik. Gembira menemukan seorang kenalan lama di track, Dani Pedrosa. Di sini ya, Dani Pedrosa akan comeback dengan wildcard di Misano teman-teman ya, Misano nanti. Di sini Marc Marquez sangat-sangat senang sekali melihat Dani Pedrosa bisa bermain di Misano, dan Marc Marquez juga bisa berkesempatan mereka beradu-radu di dalam tuh, dan di situ Marc Marquez akan mulai membuntuti dia atau mencari apa, nggak tahu kita apa yang dicari oleh Marc Marquez ya. Sebagaimana Dani adalah salah satu pembalap paling berbakat yang pernah saya lihat, dan saya telah tiba di MotoGP pada tahun 2013. Saya belajar banyak dari darinya. Saya mengamati dan menganalisis telemetrinya, dan dia banyak membantu saya. Saya mengandalkan pengalaman dan uji cobanya. Memiliki Dani Pedrosa di sisi
di tim manapun dan bahkan dalam peran apapun, baik sebagai test rider atau penasehat olahraga, tidak masalah. Dia adalah salah satu orang terbaik untuk berbagi pengalaman dengannya. Di sini Marc Marquez sudah menjelaskan sendiri ya apa yang kita ingin tahu tadi, yang mana Marc Marquez di sini memang sangat-sangat memanfaatkan Dani Pedrosa selama jadi rekan timnya Marc Marquez ya. Dan bahkan di sini Marc Marquez memuji ya Dani Pedrosa adalah sosok rider yang luar biasa sekali. Bahkan Marc Marquez sendiri mengakui dia mengambil data si Dani Pedrosa di saat menjadi rekan tim Dani Pedrosa ya, atau bisa disebut telemetri ya. Telemetri Dani Pedrosa dipakai oleh si Marc Marquez ya. Yang Dani Pedrosa sendiri tidak menggunakannya sebab sudah digunakan oleh si Marc Marquez saat itu ya. Saat itu kuasa dipegang oleh Marc Marquez. Sebab itu Dani Pedrosa ciut karena para tim semua atau apa semua mendengarkan apa yang dikatakan oleh Marc Marquez. Sebab itu Dani Pedrosa ciut. Padahal semuanya dari hasil Dani Pedrosa ya. Luar biasa sih. Ini pengakuan dari Marc Marquez sendiri ya. Bahkan Dani Pedrosa sendiri sempat juga mengatakan yang Marc Marquez ini kalau kasarnya, bahasa kasarnya bajingan gitu dibilang ya. Namun Mimin enggak sempat memberitakan berita itu itu 4 bulan yang lalu kalau nggak salah Mimin. Oke, berarti di sini bisa Mimin kesimpulannya adalah Marc Marquez di Misano ini hanya berfokus pada tes Misano ya, yang mana akan menjadi masa depan Marc Marquez. Dia akan melihat motor tersebut, tapi dia nggak bilang dia akan pindah ya, tapi dia mengatakan, Marc Marquez mengatakan, saya ingin melihat apa yang terjadi selama tes Misano untuk memulai bangun masa depan saya. Ya, di sini paham ya, untuk memulai membangun masa depan. Maksudnya masa depan Marc Marquez tergantung pada tes Misano nanti. Kalau motornya kompetitif, Marc Marquez menilai motornya kompetitif saat tahun 2024, dia akan lanjut. Tapi kalau Marc Marquez melihat di tes Misano nanti sama juga motornya di tahun 2024 tidak bisa bersaing, jadi wassalamualaikum ya. Tapi kita lihat saja nanti apakah betul seperti itu atau tidak. Oke? Alright, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut aja ketiga ya, permasalahan poin ketiga yaitu jadwal lengkap MotoGP San Marino ya. San Marino 2023 ya, yang mana pada hari Minggu ini teman-teman, dimulai pada hari Jumat tanggal 8 September 2023, yaitu dimulai pada FP1 yaitu pada pukul 3:45 menit ya startnya, hingga pukul 4:30 menit. Di sini berarti 45 hampir 1 jam teman-teman ya untuk FP1. Dan untuk FP2-nya bisa kita katakan FP2-nya pada pukul 8 ya, pada pukul 8 malam hingga pukul 9 malam ya. Itu 1 jam. Itu untuk penentuan masuk ke Q2 ya teman-teman di FP2. Dan untuk hari Sabtu tanggal 9 September 2023 start FP3-nya yaitu pada pukul 3:10 menit ya. Siang teman-teman ya, hingga pukul 3:10 menit, 30 menit saja ya. Dan untuk dan terus ke Q1 pada pukul 3:50 hingga pukul 4:05 menit sore ya. Cuma 10 menit kalau nggak salah Mimin. Cuma 10 menit. 40 10 5 6 15 menit. 15 menit Q1 ya. Dan langsung dilanjutkan dengan Q2 pada pukul 4:15 menit hingga pukul 4:30 menit ya. 15 menit juga untuk ke Q2. Dan untuk sprint race pada hari Sabtunya juga diadakan pada pukul 8 malam teman-teman ya. Sprint race-nya pada pukul 8 malam setelah Q2 dan jeda waktu beberapa jam, dan langsung diadakan sprint race. Dan untuk hari Minggunya yaitu sebelum race ada WUP ya, warm up MotoGP atau settingan terakhir motor, yaitu pada pukul 2:45 menit atau pukul 3:15 menit hingga pukul 14:55 ya. 14:55 yaitu berarti dalam
10 menit sahaja. 10 menit sahaja untuk WUP-nya. Setelah itu mereka menaiki odong-odong, teman-teman, menaiki odong-odong. Setelah menaiki odong-odong ada race Moto3, Moto2 dan langsung race MotoGP ya. Race MotoGP pada pukul 7 malam, teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa nonton streaming gratisnya di nontongp.lol ya. Nontongp.lol ya. Di Google ketik aja nontongp.lol tanpa spasi ya, nontongp.lol, langsung dicari, ada terus di situ streaming MotoGP ya. Oke teman, itu saja untuk informasi kita pada hari yang berbahagia ini. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.